Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Di sini kami akan melanjutkan materi tentang critical review journal, yang dimana kami akan membacakan hasil dari critical review kami tentang jurnal konseptualisasi efek hukum transfer pricing pada pengambilan keputusan transfer pricing di perusahaan FDI di Vietnam. For your information, bahwasanya jurnal ini adalah jurnal yang diterbitkan secara online pada tahun 2020 serta tersedia dalam 12 halaman. Nah, untuk penulis sendiri adalah yang pertama ada Hong Nang Huyen, yang ketiga Jacqueline Tam, Ali Hadbiti, dan SM Firdaus Azam. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan masuk pada pertanyaan tentang critical review-nya. Untuk yang pertama ada pertanyaan, what is the paper about? Penelitian ini yaitu tentang dilakukannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing pada aktivitas transfer pricing perusahaan FDI di Vietnam. Pertanyaan penelitian dilakukan untuk mengetahui apa hubungan antara hukum transfer pricing dan pengambilan keputusan transfer pricing di perusahaan FDI di Vietnam. Benar, dalam penelitian ini, penulis meneliti dimensi dokumentasi dan sanksi pajak, serta dari hukum TP di Vietnam. Kebutuhan untuk memahami apakah undang-undang TP berdampak pada pengambilan keputusan di perusahaan FDI sangat penting untuk memperketat undang-undang bagi otoritas pajak untuk menangani penyalahgunaan TP. Pertanyaan selanjutnya adalah, what is the aim of the study? Nah, pada penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang lebih tepat tentang situasi transfer pricing di Vietnam untuk hukum TP yang lebih baik di masa depan. Dari sisi akademisi, kajian mengenai dampak undang-undang transfer pricing terhadap pengambilan keputusan di perusahaan FDI dapat menjadi dasar penelitian lain dalam pendekatan penyalahgunaan TP dan dalam konteks kegiatan yang kompleks perusahaan multinasional dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya ada pertanyaan, why is important? Nah, penelitian ini memiliki kepentingan bertujuan untuk yang pertama untuk mengetahui apa hubungan antara hukum transfer pricing dan pengambilan keputusan di perusahaan FDI di Vietnam, yang bertujuan untuk menguji keterkaitan antara dua variabel tersebut. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu what is the approach method used to accurate the data? Nah, dari pengambilan data di sini, penelitian merupakan penelitian kuantitatif statistik deskriptif, yang dimana rencana penelitian adalah mengumpulkan data primer dari jumlah sampel yang signifikan yang dilakukan oleh filosofi positisme. Opini penelitian lapis kedua berkaitan dengan pendekatan penelitian yang meliputi deduktif dan induktif. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu what is the approach method used to analyze the data? Nah, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data di sini adalah data sekunder dikumpulkan dari statistik yang dipublikasikan dalam laporan resmi di Vietnam dan seluruh dunia yang terkait dengan permasalahan tersebut. Namun, dan mengingat pemahaman data primer, penulis memutuskan untuk mengumpulkan data dari kuesioner dengan responden yang merupakan instrumen pengumpulan data yang berguna jika peneliti kuantitatif diterapkan. Nah, lanjutannya adalah responden yang diharapkan dari perusahaan ini adalah kepala eksekutif pajak atau direktur pelaksanaan, manajer pajak, direktur pajak, kepala pejabat keuangan, kepala keuangan atau posisi yang setara pada perusahaan tersebut. Dua teknik pengambilan sampel yang berbeda dan sampling probabilitas dan non probabilitas sampling diperiksa, yang akhirnya memilih sampel probabilitas sebagai sampel untuk melakukan penelitian, serta menggunakan versi SPSS 16.0 sebagai salah satu pengolah data. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang namanya what are the key finding? Apa kunci dari penelitian ini? Yang tadi kami tangkap dari penulisan penelitian ini adalah penulis menemukan bahwa reliabilitas konsisten internal yang dapat diterima dari penelitian, pengujian model, analisis AVA, dan pengujian hipotesis tidak diterima dengan hipotesis 1, diterima dengan hipotesis 2 yang sangat berbeda dengan tinjauan pustaka. Oleh karena itu, penulis menyarankan penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara hukum transfer pricing dan pengambilan keputusan transfer pricing pada perusahaan FDI di Vietnam untuk dilakukan dengan survei resmi terhadap 379 responden seperti yang disarankan dalam metodologi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
ada yang namanya is there any limitation. Nah, kami menangkap ada beberapa keterbatasan dalam penelitian di sini. Yang kami tangkap yaitu seperti keterbatasan penelitian karena temuan mungkin hanya benar untuk sampel, bukan untuk seluruh popularisasi. Namun, penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh hukum transfer pricing terhadap pengambilan keputusan perusahaan FDI dapat dilakukan berdasarkan kerangka studi konseptual ini. Nah, karena perusahaan FDI terus meningkat di setiap tahunnya di Vietnam, aktivitas transfer pricing semakin rumit. Vietnam telah mengumumkan keputusan undang-undang yang berkaitan dengan transfer pricing di negara tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan, what are the main conclusion and implication in the wider context? Kalau kita berbicara secara keseluruhan, kesimpulan secara meluas, yang dimana kami dapat menerapkan penetapan harga transfer telah mendapatkan perhatian di banyak bidang, terutama di bidang perpajakan dan ekonomi, karena perusahaan memperluas bisnisnya ke berbagai negara, di mana kesenjangan dalam tarif pajak dapat muncul. Penetapan harga transfer dapat dipahami sebagai penetapan kebijakan harga pada barang dan jasa yang ditransaksikan melintasi perbatasan antara anggota kelompok yang sama, tidak didasarkan pada prinsip wajar yang meminimalkan jumlah pajak total yang harus dibayar oleh anggota tersebut di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada 150 responden dari perusahaan FDI di Vietnam yang telah memberikan tanggapan atas kuesioner tersebut. Hasil empiris menunjukkan bahwa hukum transfer pricing tidak memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan transfer pricing, tetapi kemudian berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan yang melakukan penanaman modal asing. Nah, di sini any other comment dari kelompok kami sendiri tidak memiliki atau tidak memberikan komentar tambahan terkait penelitian tersebut. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.